Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, salam sukacita. Bertemu kembali kita untuk melanjutkan pembahasan pelajaran sepanjang triwulan ini, yaitu janji perjanjian kekal Allah. Dan saat ini kita masuk pada pelajaran yang kelima dengan topik anak-anak perjanjian. Mari kita tunduk kepala, kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa. Bapa di sorga, kami butuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh mengarahkan pikiran kami untuk memahami kebenaran firman yang siap kami perdalam saat ini. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bermohon. Amin. Ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, diceritakan tentang seorang ayah dan anak perempuannya yang berumur kira-kira 10 tahun. Mereka menghabiskan waktu liburan mereka di tepi pantai. Namun satu kali, ketika mereka berenang di laut, tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah mulai jauh dari pantai. Walaupun mereka mahir dalam berenang. Dan kemudian mereka mulai terpisah satu dengan yang lain. Ayah ini menyadari bahwa mereka sudah dibawa oleh arus. Dan kemudian sang ayah mengambil inisiatif dengan mengatakan sebuah pesan kepada anaknya. Anakku, ketika engkau lelah, engkau coba berbaring dan engkau akan terapung-apung di sana. Sampai ayahmu kembali. Dan kemudian ayah ini dengan bersusah payah dia menuju ke pantai dan tiba di pantai, kemudian datanglah pertolongan. Perahu-perahu begitu banyak mencari anak ini. Dan ketika mereka temukan anak ini sedang berbaring santai. Dan dia heran, kenapa orang-orang ini begitu takut, kaget ketika bertemu dengan dia. Anak ini, dia terapung-apung dengan satu janji. Dengan satu jaminan. Karena dia katakan, kan ayah saya sudah berkata bahwa saya dapat berenang dan mengapung saja. Karena saya tahu ayah saya pasti akan datang. Nah saudaraku, sekilas pelajaran kita sepanjang sepekan. Bagaimana Tuhan merujuk kepada dirinya sendiri sebagai pelindung daripada Abraham. Dan melalui Abraham, seluruh bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Namun pertanyaannya, apakah yang terbesar dari janji perjanjian itu? Kita akan pelajari satu persatu. Pelajaran penting yang boleh membawa pikiran kita kepada konsep yang benar sehubungan dengan janji dari perjanjian Allah itu sendiri kepada Abraham dan keturunannya. Mazmur 50 ayat yang kelima. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Apakah yang menjadi tujuan daripada perjanjian ini, saudaraku? Atau apakah rencana Tuhan bagi orang-orang yang mengikat perjanjian dengannya dalam perjanjian kekal ini? Mari kita pelajari perjanjian antara Allah dan Abraham untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, Kejadian 15 ayat 1, perisai. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Akulah perisaimu. Saudara, perkara khusus yang menarik di sini adalah Tuhan berkata kepada Abraham bahwa akulah perisaimu. Dan penggunaan kata ganti orang di sini menunjukkan sifat pribadi dari hubungan itu. Allah akan berhubungan dengan dia secara pribadi dan dengan cara yang sama akan melakukan juga bagi saya dan saudara. Allah rindu berhubungan secara pribadi kepada saya dan saudara-saudaraku. Saudaraku, akulah perisaimu ini memperkenalkan kepada Abraham bahwa dia adalah Allah Yahweh. Dan dia rindu untuk menjadi pelindung bagi Abraham. Seperti saya katakan tadi, ini juga adalah gambaran di mana Allah sedang
menyatakan bahwa dia ingin menjalin hubungan pribadi dengan saya dan saudara yang adalah milik kepunyaannya. Tuhan rindu agar kita senantiasa boleh diselamatkan, dijauhkan dari hal yang tidak kita pernah harapkan, karena Tuhan adalah pelindung kita. Kemudian, selain dia adalah perisai yang melindungi, dia juga menyiapkan berkat untuk saya dan saudara. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bagaimana semua keluarga di bumi ini akan diberkati melalui Abraham? Ini mungkin sebuah pertanyaan. Di satu sisi semua orang akan mengetahui rencana penebusan lewat berkat keturunan Abraham. Di sisi lain, berkat terakhir akan datang melalui benih Abraham. Paulus menjelaskan bahwa benih yang dijanjikan itu adalah Yesus Kristus. Galatia 3 ayat yang ke-16. Sang penebus sendirilah yang menjadi sarana di mana kewajiban pengaturan perjanjian dipenuhi dan semua janji lainnya direalisasikan. Dan janji yang luar biasa dalam Kejadian pasal 12 ialah janji berkat. Janji berkat. Dan janji berkat ini juga akan jadi bagian setiap orang percaya yang mengaku adalah keturunan Abraham. Dan saya tahu kita juga adalah keturunan Abraham secara rohani. Itu berarti kita berhak menerima janji-janji berkatnya. Kemudian poin selanjutnya itu menyelamatkan. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dunia ini dikuasai oleh dosa, saudaraku. Dikuasai oleh kejahatan. Dan satu-satunya harapan kita untuk hidup di dunia yang lebih baik adalah berlindung di balik sang perisai. Dan mempercayai bahwa benihnya, yaitu Yesus sendiri, penebus itu sendiri, akan datang membayar hutang dosa kita. Namun saudaraku, Yesus membuatnya mungkin melalui kematiannya dan kebangkitannya. Dengan kata lain, tanpa Yesus mati, kita tidak punya harapan untuk diselamatkan. Yesus masih menjadi pengantara bagi kita saat ini, saudara. Dia sedang berada di bait suci sorgawi sebagai imam besar dan sedang mengantarai kita. Yesus adalah penggenapan pasti dari janji Tuhan dalam perjanjiannya dengan Abraham. Dan dia rindu agar kita semua juga akan memperoleh keselamatan. Kemudian saudaraku, Ulangan pasal 4 ayat 6 berkata seperti ini. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Abraham bahkan tidak memiliki seorang anak ketika Tuhan menjanjikan kepadanya hal-hal ini. Namun, ketika keturunan Abraham meninggalkan Mesir, mereka sudah menjadi bangsa yang besar. Tuhan meneguhkan perjanjiannya dengan mereka. Ia juga mempercayakan kepada mereka misi yang khusus. Apa misinya? Yesaya 60 ayat 1-3. Menjadi teladan bagi bangsa lain. Menjadi terang dalam kegelapan. Dengan kata lain, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberitakan terang kebenaran. Tuhan ingin agar umat manusia mencari Allah Israel dan menerima Mesias, sang juru selamat dunia. Di dalam buku Christ Object Lesson, halaman 290, pena inspirasi berkata, Kristus harus ditinggikan di hadapan bangsa-bangsa dan semua orang yang memandang kepadanya akan hidup. Namun, ada tanggung jawab pemberitaan yang harus dilakukan juga oleh keturunan Abraham rohani saat ini. Kalau orang-orang Israel memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain, menjadi terang dalam kegelapan, kita pun harus menjadi teladan kepada semua orang, bahkan diterang kepada bangsa lain. Bagaimana caranya? Sederhana. Yesus memberikan kita tips. Yohanes 12 ayat 32.
Dan apabila aku ditinggikan dari bumi ini, aku yang akan menarik mereka datang kepadaku. Jadi Yesus sendiri, kita hanya menjadi terang, menjadi teladan, dan Yesus yang akan menarik mereka. Ada kuasa Roh Kudus yang akan bekerja lewat kita, yang memberikan hati kita sebagai anak-anak perjanjian. Dan kita akan jadi berkat dengan memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Umat Allah adalah wakil-wakilnya di atas bumi ini. Dan Yesus menghendaki agar semua umat Allah menjadi terang dalam kegelapan akhlak dunia ini. Tersebar di mana-mana di dalam negeri, di kota-kota besar dan kecil, di kampung-kampung. Mereka adalah saksi-saksi Allah. Saluran-saluran melalui mana ia akan menyampaikan satu pengetahuan akan kehendaknya dan keajaiban anugerahnya kepada satu dunia yang tidak percaya. Dikutip dari Patriarchs and Prophets, chapter 12, halaman 134. Luar biasa saudaraku, kita ternyata adalah wakil-wakil Allah. Dan sederhana, kita perlu memantulkan terang kebenaran yang sudah kita miliki. Kemudian poin selanjutnya itu, membuat namamu masyhur. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji kepada Abraham. Ini juga adalah janji kepada keturunan Abraham. Umat manusia ingin membuat nama masyhur dengan cara mereka. Contoh, Menara Babel dibangun supaya nama mereka boleh tersohor. Di sisi lain, Tuhan memilih seorang pria yang rendah hati, Abraham, dan memasyurkan namanya karena Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kemasyuran Tuhan berbeda dengan kemasyuran dalam konteks dunia ini. Kemasyuran Tuhan terkait dengan karakter, iman, ketaatan, kerendahan hati, dan bagaimana kita mengasihi orang lain. Oleh karena itu saudaraku, jangan mencari kemasyuran untuk diri sendiri, tapi biarlah Tuhan yang akan memasyurkan namamu lewat saudara-saudara menghidupkan karaktermu sesuai dengan karakter Kristus. Nama kita akan masyhur. Reflecting Christ, 7 Januari, Pena Inspirasi berkata, Yesus Sang Juru Selamat Agung, jaminan, pertolongan, keamanan, dan kedamaian semuanya ada dalam dirinya. Ia adalah penawar semua keraguan kita. Betapa berharganya gagasan bahwa kita memang dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yang dengannya kita dapat menang ketika Kristus menang. Yesus adalah pengharapan kita seutuhnya. Ia adalah melodi lagu kita, tempat bernaung di negeri yang melelahkan ini. Ia adalah air kehidupan bagi jiwa yang haus. Ia adalah tempat perlindungan kita di tengah badai. Ia adalah kebenaran kita yang menguduskan dan menebus kita. Ketika Kristus menjadi juru selamat pribadi kita, kita akan menunjukkan pujian dari Ia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib, yang menakjubkan. Saudara, mari kita menyadari tanggung jawab kita yang sudah dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib, yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghidupkan karakter yang benar, menghidupkan iman yang sesungguhnya, taat, rendah hati, dan mengasihi semua orang. Nama kita akan masyhur dan kita akan dikenal oleh semua orang. Nama Kristus dikenal dan banyak jiwa-jiwa yang boleh kita bawa ke kandangnya yang kudus. Saudaraku, Yesus selalu rindu untuk berhubungan secara pribadi dengan anak-anak perjanjian. Dan kitalah anak-anak perjanjian itu yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena petunjuk firman saat ini boleh mengarahkan kami kepada tanggung jawab kami sebagai anak-anak perjanjian. Tolonglah kami, agar kami boleh merefleksikan itu di dalam kehidupan nyata.
kami benar-benar boleh menjadi anak-anak perjanjian, di mana kami boleh jadi berkat bagi orang lain, dan banyak orang lain boleh diselamatkan lewat kehidupan kami. Tolonglah kami, supaya kami tetap fokus untuk menjadi anak-anak perjanjian. Hamba berdoa mohon berkat untuk semua anak-anak Tuhan yang saat ini sedang belajar akan kebenaran firman. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.